Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga selalu sehat walafiat ya. Di video itu pertamaku, aku akan menceritakan alur film Furry Vengeance yang rilis tahun 2010 lalu. Film ini bergenre komedi, bercerita tentang balas dendam hewan-hewan yang habitatnya akan dirusak dan dijadikan sebuah perumahan bernama Rocky Spring. Meski kurang terkenal, menurut aku film ini cukup seru dan lucu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan tupai yang lagi makan di tengah jalan dan seorang pengendara mobil merah yang tidak ramah lingkungan. Tupai itu teriak karena mengira akan ditabrak. Padahal si pengendara mobil ini hanya lewat di sampingnya. Teriakan tupai tersebut pun didengar oleh si rakun. Oke, si pengendara ini adalah karyawan perusahaan yang akan meratakan hutan dan juga sebagai penghuni rumah model. Kita sebut aja Jono. Dan si rakun itu adalah raja di hutan tersebut. Oke, lanjut. Si Jono ini kan lagi ngisep cerutu, dan cerutunya itu masih nyala tapi dibuang sembarangan. Kayaknya emang sengaja biar kebakar hutannya, jadi nggak perlu repot-repot ngeratain lagi. Kayaknya sih. Lanjut, si burung yang lagi asik nongkrong di pohon ngeliat dan ngasih tahu ke si rakun. Kemudian si rakun pun nyuruh kawannya si tikus buat ngatur jebakan pas si Jono lewat. Mantap. Si Jono malah ngeledek dan nantangin si rakun yang berdiri di tengah jalan. Dan akhirnya tapi kok mobilnya nggak penyok, tadi kan kena batu di pintunya. Keren kali nih. Lanjut, si rakun kemudian nyamperin si Jono yang dikit lagi tuh bakal jatuh ke jurang dan melempar cerutu yang dibuang Jono tadi sambil niup mobilnya. Jatuh deh akhirnya. Karena laka itu, si Jono mengundurkan diri dan digantikan oleh Dan Sander, pemeran utama film ini yang diperankan oleh Brendan Fraser. Dan ini adalah Frank, kepala proyek pembangunan tersebut. Mereka sedang membicarakan untuk meledakkan bendungan berang-berang karena menghalangi pembangunan rumah nomor 3. Dan sebenarnya si Dan agak gak setuju kalau sampai merusak habitat atau membunuh hewan tersebut. Lanjut, saat si Dan berjalan kembali ke rumahnya, dia melihat tupai yang lagi asik makan biji pohon ek dan mengusirnya dengan cara menyemprotkan air. Si tupai ini lalu ngadu ke rakun kalau dia habis disemprot air pas lagi asik makan. Dan si rakun ini punya rencana untuk balas dendam. Oke, kita lihat nanti ya. Di scene berikutnya, Dan lagi sarapan pagi. Ini istrinya Dan, Tammy Sander yang diperankan oleh Brooke Shields. Saat mereka sedang sarapan di balkon gitu, istrinya ngajak ngomong si kalkun. Ada yang paham nggak bahasa kalkun, teman-teman? Kalau paham komen ya. Lanjut. Dan ini adalah anaknya Dan, Tyler Sander, yang diperankan oleh Matt Prokop. Tyler ini kesel sama Dan karena harus ninggalin kehidupan lamanya di kota Chicago dan pindah ke area hutan-hutan di Rocky Spring. Makanya Tyler selalu debat sama Dan. Pas Dan mau berangkat kerja untuk nemuin bosnya, si rakun ini ikut masuk ke dalam mobilnya. Lanjut, dan ini adalah bosnya Dan, Neil Lehman, yang diperankan oleh Ken Jeong, dan asistennya yang ternyata bisa ngomong bahasa Indonesia. Denger ini. Saya tidak tahu. Enggak, saya. Saya tidak Priting. Saya tidak Priting. Priting no go pram. Oke, lanjut. Skin beralih di sekolah tempat istri Dan bekerja di Rocky Spring. Istrinya ini secara tidak sengaja ditunjuk menjadi panitia festival.
Ini mama mukanya nyolot banget ya Dan. Oke, balik lagi ke saat Dan menemui bosnya. Mereka sedang mendiskusikan tentang hutan yang akan diratakan dan dijadikan perumahan. Terus si Rakun ini nguping pembicaraan mereka dan kelihatan agak kaget dengarnya. Karena hutan di Rocky Spring akan diratakan sepenuhnya, bosnya menyuruh Dan untuk menetap selama 4 tahun di rumah model tersebut. Dan pun kaget karena tadinya hanya menetap selama 1 tahun, bertambah menjadi 4 tahun dan itu membuat anak dan istrinya semakin kesal. Lanjut, si Rakun kemudian mengumpulkan semua hewan di hutan untuk membuat rencana balas dendam kepada Dan dan perusahaannya. Keesokan harinya ketika Dan akan bekerja dan berjalan menuju mobilnya, ia kaget karena mobilnya sangat kotor dan bau karena banyaknya tai burung, kaus. Kemudian Dan berjalan kembali ke rumahnya. Namun ia melihat si Rakun dan pun mengusirnya dengan menyemprot air. Tetapi air itu malah mengenai celananya dan ia terlihat seperti mengompol. Lanjut, balas dendam berikutnya ketika Dan sedang di perjalanan untuk bekerja dan bosnya menelpon. Ia kaget karena dihadang oleh Rakun itu lagi hingga minumannya tumpah dan ia berteriak. Bosnya pun kaget. Kemudian teleponnya terputus karena di hutan sinyalnya agak susah dan mencoba untuk mengusirnya, namun si Rakun tidak mau pergi. Akhirnya Dan pun menantang dan mencoba menakut-nakuti Rakun itu. Di lain sisi ternyata si Rakun mempunyai rencana untuk menghantam mobil Dan dengan batu dan kemudian memundurkan mobilnya dan bersiap untuk menabrak si Rakun. Di saat itu pula bosnya menelpon lagi sambil marah-marah dan akhirnya rencana si Rakun pun gagal karena Dan melihat batu yang terjun dari bukit. Ia mengerem hingga menabrak rambu di jalan. Airbag mobilnya pun aktif dan mengenai Dan yang sedang memegang minumannya hingga tumpah dan ia marah-marah. Ia pun keluar dari mobil untuk mencari sinyal. Namun karena terlalu fokus pada telepon, ia jatuh ke jurang. Di rumah, istrinya panik karena kantornya mengabari bahwa Dan tidak datang bekerja. Kemudian tibalah petugas keamanan perusahaan yang menarik mobil Dan dan berkata bahwa ia menemukan mobil dan teleponnya Dan yang ditinggalkan begitu saja di hutan. Ia pun mengira istrinya melakukan pembunuhan. Hingga akhirnya Dan datang dari kejauhan dengan bajunya yang sudah compang-camping. Tetapi Dan mementingkan pekerjaannya sampai istri dan anaknya yang khawatir dengan keadaannya pun kesal dan tidak dapat berkata apa-apa lagi. Malamnya ketika Dan sedang tidur, si Rakun kembali ke rumah Dan dan menyuruh burung gagak untuk mengganggunya dengan mematuk-matuk jendela. Dan pun mencoba mengusirnya berulang kali namun gagal. Ia akhirnya pindah ke sofa, namun si gagak tetap mengganggunya. Karena kesal, Dan ke atap rumah untuk mengusir gagak itu, namun ia terpleset, membuat Joninya kena ujung atapnya dan ia pun terjatuh ke tempat penampungan air. Oke, lanjut. Pagi harinya ketika Dan sedang berolahraga di rumah dan bersiap-siap untuk kerja, si Rakun terus-terusan mengganggunya, seperti mencabut kabel treadmill, melubangi kotak susu, dan mencampur sarapannya dengan biji pohon ek. Ketika Dan sedang mengobrol dengan Frank, si Rakun memerintahkan beberapa sigung untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan pun masuk ke mobilnya, tapi baru beberapa meter Dan pergi. Para sigung kentut dalam mobil Dan. Kemudian Dan mandi dengan saus tomat. Selagi mandi, semua pakaiannya dibuang oleh Rakun itu. Karena airnya susah keluar, ia tidak dapat melihat. Si gagak kemudian menukar handuknya dengan BH dan membuka jendela. Selesai mandi, karena pakaian tidak ada, ia pun memakai sweater pink ketat istrinya dan mencoba untuk bersembunyi dari pekerjanya, tapi akhirnya ketahuan dan ditertawakan oleh para pekerjanya. Baru beberapa meter ia pergi, para sigung kentut lagi. Apa sebenar dia? Lanjut, Dan akhirnya sampai di tempat kerjanya dan ingin menemui bosnya untuk membicarakan agar bosnya menjadi sponsor di acara festival yang dipanitiai oleh istrinya. Tapi Dan tidak sempat bertemu dengan bosnya karena terus diganggu oleh anak buah si Rakun hingga ia disengat lebah. Malamnya, istrinya memberi jamu supaya ia dapat tidur lelap. Ketika sedang tidur, ia mendengar suara barang jatuh dan mengeceknya. Ia kaget, ternyata itu adalah hewan-hewan liar yang sedang berpesta. Ia berteriak dan ternyata itu hanya mimpi buruknya. Ia pun mencoba membangunkan istrinya, tapi
Ternyata dia masih bermimpi. Jadi, Dan ini mengalami mimpi dalam mimpi. Mungkin karena saking stresnya. Lanjut, pagi harinya, Dan ternyata memasang berbagai jebakan di halaman rumahnya. Istri dan anaknya pun mengira ia gila. Ia ingin menunjukkan jebakan itu kepada Tammy dan Taylor. Namun jebakan itu malah mengenai Tammy, hingga Tammy terjatuh. Keren kali nih. Dan pun akhirnya pergi ke psikolog. Ketika sedang berkonsultasi, hewan-hewan itu ternyata berada di dalam mobilnya dan mencoba untuk menjalankan mobilnya. Dan yang melihat itu pun marah dan mencoba menghentikan mobilnya hingga terjebur ke sungai. Di rumah, ketika Tammy, Taylor, dan Amber sedang mengobrol, mereka dikejutkan dengan suara sirine. Dan ternyata itu adalah Dan. Dan memberitahu jika mobilnya dibajak oleh rakun dan Sigung yang membuat mereka menganggap Dan sudah benar-benar gila. Malamnya, ia pun memasang jebakan dan CCTV untuk membuktikan bahwa perkataannya benar. Taylor mendatangi Dan dan memberi sebuah buku dongeng tentang sejarah rakun itu. Ternyata Dan bukan orang pertama yang mengalami hal ini. 9.000 tahun sebelum Masehi lalu, banyak manusia yang dijahili oleh rakun tersebut hingga ke beberapa generasi karena mencoba mengusik habitat hewan-hewan itu. Taylor pun memberitahu jika yang dilakukan Dan dan perusahaannya bukanlah hal yang baik karena merusak alam dan hutan lindung, dan mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang merusak alam. Kemudian Taylor memberitahu bahwa mungkin hewan-hewan ini keluar untuk membalas dendam. Malamnya, jebakan yang Dan pasang berhasil menjebak rakun itu. Ia pun mengeceknya keluar. Ketika ia periksa lebih dekat, ternyata itu hanyalah boneka rakun. Kemudian Dan melihat sepasang mata di kejauhan yang ia kira itu adalah rakun tersebut. Ia pun menantang dan menakut-nakuti rakun tersebut dengan merobek-robek bonekanya di depan si rakun. Tapi ternyata itu adalah seekor beruang yang kemudian mengejar Dan. Dan pun bersembunyi dalam toilet portabel. Beruang itu mengetahuinya dan membolak-balikan toilet itu. Bayangin kalau kamu di posisi itu dan tainya itu keluar semua. Paginya, Taylor dan Tammy menanyakan kepada Frank apakah melihat suaminya. Frank tidak melihatnya dan malah balik bertanya, "Apakah kau melihat toiletku?" Buset, ini toilet dipakai banyak pekerja dong. Pasti tainya banyak banget. Lanjut, Dan akhirnya ditemukan ada di dalam toilet dan berada di atas pohon. Toilet itu pun jatuh dan ketika dibuka, keren kali nih. Para pekerja pun langsung menyemprotkan air ke arah Dan. Setelah Dan keluar dari toilet, ia melihat si rakun itu lagi dengan sangat marah dan langsung pergi ke hutan tempat rakun itu tinggal dengan membawa senjata dan berusaha untuk menembak si rakun. Tapi ia tidak tega dan mencoba mengajaknya berdamai. Namun si rakun malah menggigit joninya si Dan. Dan pun teriak kesakitan. Ia juga dikencingi sama si rakun. Dan pun akhirnya melempar si rakun ke atas. Tapi tiba-tiba ada lagi nih rakunnya di bawah dan langsung menggigit kuping Dan hingga akhirnya ditembak bius sama si penjaga yang membuat rakun itu pingsan. Keesokan harinya, Dan akhirnya dapat beraktivitas dan berolahraga dengan lebih tenang karena semua hewan itu sudah ditangkap. Taylor dan Amber pun lari pagi ke hutan dan mengobrol bahwa sebenarnya Amber tidak suka dengan apa yang ayahnya Taylor kerjakan. Mereka pun akhirnya menemukan tempat hewan-hewan tersebut dikurung. Amber marah kepada Taylor dan pergi meninggalkannya karena ayahnya yang bertanggung jawab atas semua itu. Di rumah, Tammy dan Taylor marah karena perusahaan tempat Dan bekerja terlalu mengambil alih acara festival yang Tammy panitiai, dan juga perusahaan Dan mencoba merusak paksa hutan lindung tempat hewan-hewan itu tinggal. Dan pun pergi ke tempat hewan-hewan itu dikurung dan ia menyadari bahwa sebenarnya si rakun dan hewan-hewan lainnya berusaha melindungi keluarganya dari hal yang dilakukan Dan dan juga perusahaannya. Acara festival itu pun dibuka dan dihadiri oleh Lyman berserta si investor dari India yang akan menandatangani kontrak dengan perusahaannya. Amber pun melakukan demo sendirian untuk menghentikan pembangunan di Rocky Spring. Taylor kemudian mendatanginya yang awalnya protes kepada Amber, ternyata malah membantu Amber. Mereka pun protes kepada rombongannya Lyman bahwa hal itu tidak baik dan merusak alam. Tetapi Lyman dan si investor tidak peduli. Si investor pun akhirnya malah sangat setuju. Tammy dan Taylor beserta Amber sangat marah pada Dan. Akhirnya, Dan pergi ke hutan dan membebaskan semua hewan yang dikurung itu. Acara festival pun semakin ramai. Di saat itulah si rakun mengumpulkan semua pasukannya untuk berperang melawan Lemon dan orang-orangnya. Bahkan si penjaga itu pun dibuat tidak berdaya. Lemon pun membuka festival dengan berpidato dan memberitahu visi misinya untuk membangun perumahan yang ramah lingkungan. Ketika Lemon sedang berpidato, Dan menyela dan mengatakan kepada
kepada semua orang bahwa Lemon adalah seorang penipu dan bukanlah orang yang ramah lingkungan, dan berterus terang kepada semua orang bahwa ia hanya ingin memajukan karirnya dan membangun komunitas di Rocky Springs. Tapi ternyata ia malah merusak alam. Dan pun meminta maaf kepada semua orang, terutama kepada anak dan istrinya. Masyarakat awalnya setuju dan mendukung Dan, tapi karena diiming-imingi dengan uang 100 juta dolar untuk perekonomian, masyarakat pun akhirnya mendukung Lemon, dan beserta keluarganya pun akhirnya diusir dari acara festival tersebut. Sementara itu dari arah hutan, si Rakun membawa pasukannya dengan mobil si penjaga yang diikat di atap, dan ketika si investor akan menandatangani kontrak, lalu datanglah pasukan si Rakun, dan si Rakun pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengacaukan festival tersebut. Saat semua orang sedang panik dan ketakutan, muncullah si beruang dari belakang panggung. Lemon pun mencoba mengambil kertas kontraknya, namun telah diambil duluan oleh pasukan si Rakun. Semua orang dari rombongan Lemon pun diserang oleh para hewan. Lemon berusaha menembak si Rakun dengan senapan bius, tetapi malah mengenai bokong si investor, yang membuat si investor membatalkan dan merobek kertas kontraknya. Namun Lemon dengan curang tetap berusaha membuat si investor menandatangani kontraknya. Ketika akan kabur, ia pun dikepung oleh hewan dan juga keluarga Dan. Karena terpojok, Lemon pun masuk ke dalam ulat mainan ini. Semua hewan itu pun masuk ke situ, dan sang beruang menarik ulat mainan itu ke dalam hutan. Dan pun benar-benar meminta maaf pada anak dan istrinya. Dan akhirnya, mantap. Si Rakun pun berterima kasih kepada Dan dan kemudian kembali ke hutan. 3 bulan kemudian, si Rakun ini hidup damai dengan keluarganya dan memasang foto Dan sebagai penjaga hutan. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita semua untuk tetap menjaga alam dan jangan merusaknya, karena alam sangat penting untuk kelangsungan hidup hewan-hewan liar, bahkan juga untuk manusia, dan juga sebagai sumber oksigen, energi, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih karena telah menonton alur cerita film yang aku bawakan. Silakan komen bila kalian ada masukan, kritik, dan saran untukku, supaya aku bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan jika kalian ada rekomendasi film yang ingin aku bahas, silahkan sebutkan di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.